Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pelajaran seni musik pada bab 4, yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dari getaran alat musik itu sendiri, bukan rekayasa elektronik yang diciptakan dan dibuat untuk memainkan musik tradisi. Jenis musik tradisional. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkai menjadi satu. Melalui musik, segala bentuk perbedaan dapat disatukan. Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dari dirinya sendiri. Dan secara eksternal, musikalitas lebih dipengaruhi atau ditentukan oleh kesukaan, kegemaran, atau lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya ada teknik memainkan alat musik tradisional. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik tradisional bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu ada bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya seperti calung, angklung, dan suling. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Berikut adalah contoh permainan alat musik bentuk tabung. Yang kedua, bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah tidak berupa bidang rata, dapat pula bidang gembung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gendang. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Berikut adalah contoh permainan alat musik bentuk bilah. Yang ketiga, bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar. Pencu dimasukkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada tiap daerah. Misalnya, bonang dari Jawa dan Sunda, trompong dari Bali, kromong dari Betawi, talempong dari Minang, totobung dari Ambon, dan kangkanong dari Banjar. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul. Berikut adalah contoh permainan alat musik bentuk pencon. Selanjutnya, mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Sistem nada angklung pada awalnya berlandaskan pelok, slendro, dan madenda.
Angklung jenis ini disebut angklung buhun. Kemudian Pak Daeng Sutikna membuat angklung berlaraskan diatonis. Nada-nada angklung buhun dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor memiliki 3 nada, badut dan badeng memiliki 4 nada, dan angklung buncis memiliki 5 nada. Jenis-jenis angklung tersebut adalah: yang pertama ada angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Yang kedua ada angklung gugrak. Angklung ini berasal dari kampung Cipiding, kecamatan Cikudet, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Yang ketiga ada angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara Seren Tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Yang keempat ada angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Yang kelima ada angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian. Angklung yang dikembangkan atau digunakan di beberapa sekolah adalah angklung Padaeng. Angklung Padaeng terdiri dari 2 kelompok besar. Yang pertama, angklung melodi. Angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. Yang kedua, ada angklung pengiring. Angklung pengiring adalah angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung adalah angklung dalam bentuk trinada, misalnya akord mayor dan akord minor. Dan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya untuk gunung septim seperti D7, C7, dan lain sebagainya. Sekian pembelajaran materi pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.